Oke sob, saat ini kita masih berada di lingkungan kawasan Puncak Lagule. Dan sekarang kita mau menuju ke salah satu gua apa namanya, gua bersejarah yang ada di sini, yaitu gua Liangkabori. Ini sudah pada siap bang ya? Ya, jadi sekarang kita lagi explore pagi-pagi. Ya. Biar kita bisa sepuasnya kita tunjukkan kepada teman-teman semua indahnya salah satu gugusan kars di Pulau Sulawesi, di Kota Muna tentunya. Layang-layang pertama di dunia. Layang-layang mana sekarang itu? Buktinya itu ada di gua di atas. Di atas Segi sana. petani. Lewat sini tadi. Jauh lagi. Yang motor bisa tapi jauh. Tadi yang orang lewat. Butuh jalan kaki. Kan Cina pas dapat lukisan Jadi artinya mematahkan teori bahwa di Cina. pertama orang yang membuat layang-layang adalah orang Cina, tapi ternyata orang Indonesia dan tepatnya di Pulau Muna ya, di wilayah kars terbesar di Sulawesi Tenggara.
Sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita berada di lingkungan atau di kawasan Gua Liangkabori, dan saya berada di depan mulut gua Liangkabori, dan saya bersama teman-teman traveler dari kota Kendari. Bang, ngomong-ngomong masalah gua ini, Bang. Ini kan gua ya. Ya, Ini gua aktif atau gua sudah dalam ilmu keguaan. Maksudnya gimana? ilmu speleologi. Speleologi. Ya, Speleologi. Menurut Abang ini guanya gimana? Karena Bang sudah pengalaman gitu ya di bidang gua. ya. Bilang pengalaman sebenarnya enggak, tapi sering main-main di gua. Jadi kalau untuk kategori gua di Liangkabur ini cukup yang menjadi sorotan teman-teman penggiat cap atau biasa disebut dengan capers ya, di bidang speleologi. Dan salah satu tujuan sebenarnya tempat-tempat favorit para capers itu salah satunya di Liangkabur. Di Liangkabur ini ya. Ya, karena sebagai catatan sebagai gugusan kars yang menyimpan banyak misteri goa. Begitu ya. Ya, menyebutnya. Ngomong-ngomong, udah pernah ada ekspedisi dari anak-anak? Ya, kalau Kap untuk ya? teman-teman di pencinta alam, ini salah satu tempat yang sangat menakjubkan untuk diekspedisikan. Walaupun Gitu. memang sudah ada beberapa teman-teman capers dari luar negeri juga yang sempat kesini, Sempat tapi ke sini? iya sempat kesini. Dan tercatat memang ini salah satu tempat terbaik di Sulawesi Tenggara khususnya. Oh, gitu kalau ya. untuk- ya, jadi beberapa bulan yang lalu kita juga teman-teman baru melakukan ekspedisi 2 goa di lingkungan kawasan Kars Liangkabur ini. Bang, gimana pendapatnya ini masalah kawasan ini bagus tidak? Biasa pernah ke tempat yang sama atau gimana? Ya kalau untuk saya sendiri mungkin jujur ya, ini pertama kali saya jalan-jalan ke melihat goa langsung, dan mungkin menurut saya goa ini masih sangat gimana ya, Masih sangat terjaga ya, karena mungkin terjaga. jauh dari hiruk pikuk perkotaan gitu. Oh, begitu ya. Iya, jadi udaranya, Ya, memang suasananya. kalau bagi teman-teman yang hobi traveling, terutama misalnya suka dengan alam luar atau outdoor ya, bisa mengunjungi salah satu destinasi wisata di Pulau Munda ini. Selain Puncak Lagude tadi, kita sudah dari sana juga. Kita sekarang berada di Liangkabori, dan ini merupakan destinasi wisata yang juga direkomendasikan untuk dikunjungi Ya, gitu Bang ya. benar. Karena Di sini menggiurkan. bukan cuma satu goa. Jadi di gugusan Kars Liangkabur ini yang tercatat yang sudah Ya. dilakukan inventarisasi itu ada kurang lebih 28 28 gua. 28 goa. Dan Oh, itu begitu bisa bertambah lagi. Mungkin sekarang masih tahap eksplorasi dari teman-teman dan tentu pihak pemerintah pemerhati goa. Oh, kalau bicara masalah gua Bang ya, kalau kita masuk gua itu harus ada etikanya atau gimana Bang? Ya, jadi Gua kita ada beberapa etika yang perlu ditanamkan kalau khususnya Iya. di penggiatan terbuka, dan ini Betul. juga sebagai bahan edukasi sebenarnya untuk ya teman-teman. betul bagi teman-teman Ya, ya. jadi kita ada tiga yang biasa kita pegang ketika dalam proses kita Mengunjungi satu. mengunjungi ya satu goa. Ya. Yang pertama kita tidak boleh meninggalkan sesuatu selain dari jejak kaki. Jadi Jejak kaki. ya apakah sampah atau apa. Sampah, betul. Ya. Dan yang kedua itu di dalam goa ini kan banyak hal-hal yang aneh, tapi justru itu sudah daya tarik tersendiri. Oh gitu Jadi ya. kita hanya akan dapatkan di goa Di ornamen-ornamen, dan ornamen-ornamen yang sehingga- tidak ada di ya sehingga salah satu juga yang menjadi catatan teman-teman capers itu, kita tidak diperbolehkan mengambil sesuatu kecuali gambar. Jadi kita hanya boleh mengambil gambar saja. Yang Sebagai lainnya, dokumentasi ya, sebaiknya laporan tidak dan ada sebagainya. laporan. Kalau mengambil bagian dari alam itu mungkin dilarang ya. ya Di dalam gua itu tertang. sangat-sangat dilarang kalau kode etik. Itu Ya, saja tentu atau saja. ada lagi? Ada lagi satu. Ada lagi. Yang satu, kita tidak diperkenankan untuk membunuh apapun itu, Hmm, ya kecuali waktu. begitu Jadi, ya. Hampir Membunuh tak waktu. terjadi. Hampir begitu waktunya ya. Nah, ini Tapi yang paling utama juga mungkin apa namanya? Ya, dan kalau masuk gua sebenarnya seyogianya kita tidak boleh sendiri, Hmm. dan yang paling utama kita harus dilengkapi dengan peralatan yang Yang safety, safety, begitu ya, ya. kita harus punya helmet, headlamp, Oh, sepatu betul, boot, dan juga biasa orang sebut coverall atau pakaian standar untuk penelusuran ataupun pemetaan gua. Biar aman ya. Ya, biar Tapi yang paling utama juga kan sebelum masuk gua mungkin kita banyak berdoa. aman. Ya, gitu ya. banyak Berdoa berdoa. kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya penolong kita kan jelas Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ya, jadi kalau kita masuk di gua kan gua juga itu sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala kan. Iya. Berarti kita harus meminta izin kepada Sang Pencipta, teman-teman. Oke? Ya, jadi
satu lagi mungkin catatan untuk Ah, teman-teman yang minat masuk ke gua melihat hal-hal yang beda dari yang lainnya, Hmm, yang hanya bisa ditemukan di gua itu. Ketika dalam proses masuk, kita sebaiknya untuk jeda sedikit di mulut gua. ya, Kita proses beradaptasi dengan dengan lingkungan. cahaya, Cahaya, dengan begitu ya. cahaya. Oh. Jadi kita tidak diperkenankan untuk masuk satu kali dari tempat yang terang Segera ke masuk begitu, enggak, tempat ya? yang gelap, karena itu akan mempengaruhi penglihatan atau mata kita. Jadi sebaiknya kita beradaptasi dulu cahaya Sedikit, yang banyak sampai kurang sampai kita masuk di Pelan-pelan, zona ya. yang gelap Yang betul-betul stabil. gelap, ya? Ya, Oh. karena di gua itu kita punya 4 zona kurang lebih. Ya, zona terang, kita ada zona gelap, Oh, gitu gelap ya. total, sama kita di gelap stabil. Sip, sip, sip. Ya. Oke, makasih banyak teman-teman semua telah memberikan penjelasan ya tentang bagaimana kita semestinya mendatangi gua. Nah, oke, sobat sekalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami dan tetap dukung agar lebih sering lagi kita membuat video-video atau konten-konten video yang bermanfaat untuk teman-teman. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.